Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triolanda dengan NIM 2215050083. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi kelompok 5 tentang konsep pendidikan menurut Quran surat Yusuf ayat 23 sampai dengan 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswah innahu la yuslifuz zalimun walaqad hammat bih wa hammat biha laula an ra'a burhana rabbik kadzalika linasrifa anhum su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhallasin wastabaqa al-baba wa qaddat famisuhu min duburi wa alfaya sayyidaha lakal bab qala ma jaza'u man arara bi ahlika su'an ila an yusjanna aw adzabun alim qala ya rawadat bi an nafsi وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قدم من قبل خامثه قدم من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان خميثه قدم من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى فثمه قدم من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك tiba min khati'in. Shadaqallahul azim. Mana artinya? Perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya, dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku, dia telah memperlakukanku dengan baik, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Keduanya berlomba menuju. Sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadaku Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjara atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia menggoda diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesakitan. Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Maka ketika melihat bajunya Yusuf koyak di bagian belakang, dia suami perempuan berkata, sesungguhnya itu adalah tipu dayamu, hai kaum wanita, tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Adapun untuk kesimpulan penafsiran yaitu peristiwa terbuangnya Nabi Yusuf oleh saudaranya ke dalam sumur dan kebohongan yang mereka sampaikan kepada ayahnya. Nabi Yakub menggambarkan awal dari perjalanan hidup Yusuf yang penuh dengan ujian. Meskipun dianggap telah mati, Yusuf sebenarnya diselamatkan oleh sekelompok orang-orang yang dijadikannya budak lalu dijualnya ke kerajaan. Ketampanan akhlak mulia Yusuf menarik perhatian istri Al-Aziz yang jatuh cinta padanya dan mulai menggoda Yusuf dengan berbagai cara. Meskipun menghadapi godaan yang kuat,
Yusuf tetap menolak dan meminta perlindungan kepada Allah mengingat amanah yang diberikan kepadanya. Meskipun ada keinginan dari istri Al-Aziz, Yusuf tidak terjumus ke dalam maksiat berkat petunjuk ilahi. Adapun untuk relasi atau hubungannya dengan pendidikan, yaitu contohnya saja yaitu kesadaran diri dan pengendalian diri, nilai tanggung jawab, nilai kejujuran, serta toleransi. Jadi dapat disimpulkan dari penafsiran Quran Surat Yusuf ayat 23-29, ini menunjukkan bagaimana perjalanan Nabi Yusuf yang penuh dengan ujian dan godaan. Meskipun terbuang oleh saudaranya sendiri, Yusuf tetap menjaga integrasi dan kejujurannya. Ketampanan dan akhlak mulianya dapat membuat tertarik dari istri Al-Aziz yang berusaha menggoda Nabi Yusuf. Namun karena kesadaran dan perlindungan Allah membuat Nabi Yusuf tidak tergoyah imannya dan tetap setia pada amanah yang diberikan kepadanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.